Mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Alkitab, terutama melalui kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, menegaskan sifat eksklusif dari keselamatan melalui Kristus. Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, selain melalui aku. Kebenaran mendasar ini menegaskan keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara antara umat manusia dan Allah, dan tidak ada jalan lain yang dapat mengarah pada keselamatan. Rasul Petrus memperkuat hal ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yang menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain Yesus, yang menekankan peran eksklusif Yesus dalam keselamatan. Pemenuhan rencana keselamatan Allah. Peran Yesus bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan sangat terkait dengan rencana penebusan Allah yang kekal. Matius 1 ayat 21 menyoroti bahwa Yesus adalah pemenuhan dari nubuat-nubuat perjanjian lama, sebagai Mesias yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Orang Kristen percaya bahwa hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah tindakan puncak dari rencana keselamatan Allah yang telah dimulai jauh sebelum kelahirannya di dunia. Kebenaran ini menegaskan kebutuhan akan kehadiran dan misi Kristus untuk keselamatan. Pengorbanan Kristus sebagai inti keselamatan. Kematian pengorbanan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa dalam sejarah, tetapi merupakan hal yang diperlukan untuk penebusan dosa. Roma 3 ayat 23-25 menjelaskan bahwa semua orang telah berdosa, dan hanya melalui pengorbanan Yesuslah umat manusia dapat didamaikan dengan Allah. Tanpa pengorbanan Kristus, tidak ada cara bagi manusia berdosa untuk dipulihkan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Doktrin Solus Christus, Kristus saja, menekankan bahwa karya Kristus sudah cukup, dan usaha manusia tidak dapat menambah atau menggantikan hal itu. Keselamatan sebelum kelahiran Yesus. Orang Kristen mengakui bahwa keselamatan berakar dalam rencana kekal Allah, dan ini termasuk mereka yang hidup sebelum inkarnasi fisik Yesus. Ibrani 11 ayat 39 dan 40 menunjukkan bahwa tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, dan Daud dibenarkan oleh iman mereka terhadap janji Allah, yang akhirnya digenapi dalam Kristus. Meskipun orang-orang ini hidup sebelum Yesus, iman mereka terhadap rencana penebusan Allah sudah dihitung, dan mereka diselamatkan dengan menantikan kedatangan Kristus. Iman kepada Yesus sebagai kunci keselamatan. Roma 10 ayat 9 mengajarkan bahwa iman kepada kebangkitan dan Tuhan Yesus adalah syarat keselamatan. Meskipun keselamatan selalu adalah oleh kasih karunia melalui iman, objek iman itu menjadi lebih jelas dengan wahyu tentang Yesus Kristus. Bahkan mereka yang hidup sebelum Kristus meletakkan iman mereka pada janji Allah, yang akan digenapi melalui Yesus, dan iman mereka, meskipun tidak sepenuhnya mereka ketahui, adalah jalan keselamatan mereka. Keselamatan bagi semua orang. Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 menekankan bahwa pengorbanan Yesus tersedia bagi semua orang, di sepanjang waktu, dan terlepas dari kapan mereka hidup. Misi Yesus memiliki cakupan global, menawarkan hidup kekal bagi semua yang percaya kepadanya, baik mereka yang hidup sebelum kelahirannya, selama pelayanannya di dunia, atau setelah kebangkitannya. Keselamatan melalui Yesus tidak dibatasi oleh waktu, ruang, atau konteks sejarah, tetapi tersedia bagi semua orang yang percaya. Konsensus teologis dan sejarah. Secara historis, bapak-bapak gereja, termasuk tokoh-tokoh seperti Agustinus dan Justin Martyr, menegaskan peran iman dalam janji keselamatan Allah. Mereka mengakui bahwa mereka yang hidup sebelum Kristus dapat diselamatkan melalui iman implisit kepada Mesias yang akan datang, meskipun mereka tidak secara eksplisit mengetahui Yesus. Sistem pengorbanan dalam Perjanjian Lama, terutama Hari Pendamaian, Yom Kippur, adalah bayangan dari pengorbanan Kristus yang akhirnya menyelamatkan umat manusia, menegaskan bahwa kematian Kristus secara retroaktif berlaku untuk mereka yang hidup sebelum waktunya. Sifat kekal dari karya Kristus. Yohanes 1 ayat 1-3 dan Kolose 1 ayat 15-17 mengonfirmasi bahwa karya Kristus adalah kekal dan tidak terbatas oleh garis waktu pelayanannya di dunia. Kematian dan kebangkitan Yesus melampaui waktu, yang berarti keselamatan melaluinya efektif baik sebelum maupun setelah hidupnya di dunia. Pemahaman ini mendukung keyakinan bahwa seluruh umat manusia, terlepas dari kapan mereka hidup, adalah bagian dari rencana keselamatan universal Allah melalui Kristus. Inklusivitas kasih karunia Allah. Meskipun keselamatan adalah eksklusif bagi Kristus, konsep kasih karunia Allah meluas melampaui pengetahuan eksplisit tentang Yesus. Roma 2 ayat 14 dan 15 menyarankan bahwa orang yang mencari Allah dengan tulus, meskipun mereka belum mendengar Injil,
tetap dapat dinilai berdasarkan hati mereka dan terang yang telah mereka terima. Gereja mengajarkan bahwa kasih karunia Allah dapat menjangkau mereka yang hidup sebelum Kristus atau yang belum mendengar tentangnya, dengan syarat mereka mencari Allah dengan iman. Kesimpulan. Secara keseluruhan, orang Kristen menegaskan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus berdasarkan peran eksklusifnya sebagai juru selamat, pemenuhan rencana penebusan Allah, dan pengorbanannya yang diperlukan. Bagi mereka yang hidup sebelum kelahirannya, keselamatan diyakini telah diperoleh melalui iman kepada janji Allah akan Mesias, yang akhirnya digenapi dalam Yesus. Rencana keselamatan Allah yang kekal dan mencakup seluruh dunia melalui Kristus melampaui waktu, menjadikan karyanya tersedia bagi semua orang yang memiliki iman, terlepas dari kapan mereka hidup. Pemahaman ini mempertahankan baik eksklusivitas Kristus untuk keselamatan maupun inklusivitas kasih karunia Allah bagi mereka yang hidup sebelum Kristus.